Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes dan ini adalah sesi seputar cubing yang episode 4421 atau 4 April 2021. Ya, bentar. Sorry, saya tadi lihat tanggal dulu. Ini 4 April 2021 dan di sini saya akan membahas tentang Cuber Indonesia juara 1 di kompetisi Australia. Ini adalah negara yang dihuni oleh Felix Zemdex dan di sini ada minggu kemarin ya tepatnya, itu tanggal sekitar 28 Maret, ada Cuber Indonesia yang juara 1 di Australia. Eventnya namanya apa ya? Nama eventnya itu Craigie Cube of 2021. Itu nama eventnya. Di sini Cuber Indonesia di sini Cuber Indonesia juara 1 namanya siapa, ntar akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, kita akan bacain dulu komentar-komentar di seputar cubing episode sebelumnya, di mana di sini saya akan bikin supaya kita bisa lebih berinteraksi antara saya dan para viewer di Balam Cubes. Di sini saya mau bacain dulu komentar-komentar di video sebelumnya dan juga jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup menarik untuk dijawab ya. Oke, ini adalah videonya tentang jenis-jenis stiker Rubik ya. Yang video sebelumnya, sebelum episode ini saya membahas tentang jenis-jenis stiker Rubik dan ini akan kita jawab. Mungkin nggak akan saya jawab semua, tapi akan saya pilih juga komentar-komentar yang menarik untuk dijawab ya, pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Oke, pertama dari Grow Savage. Next, bahas Rubik stickerless bang, kayak gun dan yang UV coated. Pengen ngerasain tapi sayang sama duit. Oke, dari Grow Savage. Menarik juga sih karena saya baru bahas yang stiker dan stickerless ini punya beberapa model juga dan belum saya bahas ya. Mungkin nanti episode selanjutnya insya Allah kali ya kita bahas yang tentang stickerless. Oke, selanjutnya Daniel Cuber. Oke, room tour bang, kayaknya bagus tuh ruangannya. Oke, room tour ya. Saya udah pernah room tour tapi waktu baru pindah ke office yang ini, dalam artian ini kontrakan yang sekarang lagi kita pakai untuk office Balam Cubes dan juga studio tentunya. Kalau room tour sebenarnya udah pernah, tapi ya sebenarnya udah ada sedikit-sedikit perubahan di ruangan ini. Tapi kalau untuk saat ini saya belum kepengen buat room tour ya, karena berantakan banget ini tempatnya. Mohon maaf. Tapi menarik juga untuk room tour ya. Cuman kalau untuk saat ini sebenarnya lagi berantakan banget dan saya males untuk room tour dan males ngerapihin juga sebenarnya. Kok jadi inget sama si Matchfolk dulu dapat WR di Indo? Oh iya benar. Matchfolk itu dapat rekor dunia waktu mecahin rekor dunia dan sempat hype banget itu Rubik Factory itu tahun 2016 di daerah Jawa Timur. Saya lupa kotanya di mana. Pokoknya di Indonesia itu juara satu di lombanya jadi juara dan dapat single world record ya. Jadi yang single bukan yang average. Kalau yang average masih Felix Zemdex waktu itu. Tapi untuk yang single waktu itu yang dapat Matchfolk di Indonesia mecahin rekornya. Kemarin gue abis ke Balam Cubes beli Yulong V2M dan Chi Mirror. Makasih udah belanja di Balam Cubes. Banyak Rubik yang bikin ngiler. Hati-hati ngiler, ngeces. Thank you udah belanja dari Lazim Kyoshi. Oke. Thank you udah belanja di Balam Cubes. Berarti Anda sudah mensupport channel ini supaya bisa berkembang lebih mantap lagi. Walaupun kadang-kadang saya males juga bikin konten. Selanjutnya pencahayaannya dikurangi dikit agar seimbang, enak dilihat, ditonton karena video ini terlalu terang pencahayaannya dan bikin mata cepat lelah atau berair. Oh gitu ya. Oke, mungkin nanti saya setting lagi supaya pencahayaannya lebih baik. Thank you masukannya dari Forcing Gaming. Oke. Next. Gemukan gak tuh? Yoi. Alhamdulillah jadi gemuk ya sekarang. Dulu kurus banget. Kalau kalian nonton video-video Balam Cubes yang dulu mungkin ngeliat banget sama yang sekarang, saya udah nambah gemuk karena dulu saya beratnya itu 51 kilo, sekarang sudah 67 kilo. Jadi naik lumayan banyak ya setelah menikah. Alhamdulillah. Selanjutnya, bagusan mana Thunderclap V3M sama MGC V1 Yusin Kilin V2M? Lagi nyari Rubik Black Base. Oke.
Ini yang dibandingin ada 3 MGC V1 itu saya nggak rekomendasiin, jelek, berat, dan nggak enak, magnetnya terlalu kuat. Terus selanjutnya Thunderclap V3M itu lumayan bagus. Tapi kalau saya pribadi saya kurang suka karena dia tipikal Rubik yang stabil dan sedikit berat menurut saya. Jadi di antara 3 ini saya akan memilih Yusin Kylin V2M. Tapi Yusin Kylin V2M juga dia tiled color ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya kurang suka sama tiled color ya, ini harus dipertimbangkan lagi. Kalau saya pribadi saya kurang suka sama jenis warna yang tiled color gitu. Tiled color itu seperti apa? Itu mirip kayak black base tapi stickerless. Jadi kayak Rubik yang original gitu. Warnanya kayak stiker tapi dia langsung ditempel, dipasang gitu ke bagian plastiknya. Jadi bahannya juga bisa dibilang permanen, awet, tapi gripnya menurut saya kurang enak aja. Ini sesuai selera aja sih. Oke, next. Jual stiker dong, terutama stiker GunCube. Jual loop juga dari Cubicle. Kalau ada, auto nabung. Oke. Ini jual stiker GunCube itu sebenarnya Balam Cubes tuh ada stoknya. Cuman kayaknya di marketplace lupa di setting stoknya ya. Sebenarnya kita ada stiker GunCube tapi yang versi Z stiker. Jadi Z stiker itu bikinan dari pihak ketiga, bukan original dari GunCube-nya. Terus jual loop dari Cubicle. Nah, sebenarnya jual loop dari Cubicle ini untuk saat ini saya belum pengen ya. Sebenarnya jual loop dari Cubicle ini banyak yang minat juga. Dan saya sendiri juga untuk pemakaian pribadi saya pakai pelumas dari Cubicle, yaitu Lubicle Silk. Ini enak banget pelumasnya memang, tapi harganya mahal. Dan kalau saya untuk saat ini kan teman-teman ada juga yang request Balam Cubes untuk rilis pelumas-pelumas yang bagus juga, yang premium seperti Cubicle. Nah, ini kita lagi bisa dibilang riset, lagi coba-coba nyari bahan-bahan pelumas yang berkualitas seperti Cubicle ini. Dan alhamdulillah sebenarnya kita udah mulai dapet ya, udah mulai nemuin resepnya supaya pelumasnya itu bisa efeknya bagus banget kayak Lubicle ini. Tapi untuk saat ini belum kita rilis, jadi kita masih dalam masa percobaan. Ntar kalau udah rilis kita akan infoin juga di channel YouTube ini. Oke, selanjutnya Yongjun Yusu dari Azrul Hidayat. Yongjun Yusu V2M versus Meilong 4M, bagusan mana kak? Kalau pengalaman saya pakai, yang Yusu V2M itu feel-nya sedikit lebih stabil dibanding sama Meilong 4M. Meilong 4M itu lebih ringan, feel-nya lebih ringan, lebih cepet. Tapi untuk dari segi kenyamanan tergantung selera ya. Kalau saya pribadi memilih bingung nih antara dua ini ya, karena Meilong 4M juga ringan tapi fiturnya masih banyak yang mesti dioptimalin lagi. Terus yang Yongjun Yusu V2M juga putarannya licin, stabil, cuman masih sedikit berat juga makanya saya agak bingung untuk milih kedua Rubik ini. Mungkin saya pilih apa ya, kayaknya pilih Meilong 4M deh. Kalau menurut saya kayaknya Meilong 4M deh, karena lebih ringan dibanding sama Yongjun Yusu V2M. Oke, mungkin itu aja komentar-komentar yang saya jawab, karena kalau dibacain ada banyak banget komentarnya. Jadi ya mungkin segitu aja dulu. Dan buat teman-teman yang misalnya mau nanya-nanya, silakan aja isi di komentar biar nanti kita jawab atau kita masukin ke pertanyaan jawaban-jawaban di edisi selanjutnya ya, seputar cubing edisi selanjutnya. Oke, sekarang mari kita masuk ke sesi seputar cubingnya, di mana saya akan membahas Cuber Indonesia yang juara di kompetisi Australia. Oke. Ini menarik ya. Jadi ada Cuber Indonesia yang juara di Australia, di mana Australia ini negaranya Felix Zemdex. Felix Zemdex kan saat ini juara satu ya, bukan juara satu, peringkat 1 di WCA average-nya. Jadi kalau kita lihat di websitenya, peringkat 1 di versi tipe average itu masih Felix Zemdex. Jadi Max Park, terus kayak misalnya Taiman Kolasinski ya kan, itu masih di bawahnya Felix untuk status di WCA saat ini. Tapi kalau kita lihat belakangan ini memang banyak cuber yang nggak aktif lomba Rubik semenjak ada virus corona ini. Jadi ya terakhir ini kebanyakan rekor-rekor yang masih terpampang di WCA rata-rata 2019 dan 2020. Untuk 2021 yang ada di 5 besar itu cuma
Rui Hangsu, ini cuber dari Cina yang baru nih, dia masuk peringkat 4 ngalahin Philip Weyer dan Taimon Kolasinski. Ini Rui Hangsu ini baru dapetin rekornya 6 detik secara average. Itu udah di Guangzhou Panyu Morning 2021, tahun 2021. Ini satu-satunya tahun 2021 yang masuk rekor dunia 5 besar ya. Sisanya yang 5 besar lainnya itu ada yang 2018, 2019, 2020 dan Felix Zambrecht juga 2019. Jadi sebenarnya Felix Zambrecht udah hampir 3 tahun ya belum memperbarui rekor PB average-nya di WCA. Oke, balik ke topiknya. Jadi di sini adalah event Craigie Cube of 2021. Nah, di sini saya akan membahas yang juara di Indonesia. Nah, di sini ada cuber Indonesia 2 orang yang ikutan. Kalau yang saya lihat di sini ada 2 orang dan mereka itu adik kakak ya sepertinya karena namanya sama. Yang pertama itu ada Alevio Hamizan Ersa dan satu lagi itu namanya Alvaro Haidar Ersa. Ini selamat nih buat dua-duanya adik kakak yang keren banget jadi speed cuber yang punya prestasi bagus ya. Dan sekadar info, Alevio ini saya nggak tahu mana yang adik dan mana yang kakak karena saya kurang mengenal kedua cuber ini. Karena secara statusnya mereka ini sering lombanya di daerah Australia. Jadi mungkin tinggalnya memang di Australia ya. Terakhir lomba di Indonesia itu tahun 2018 di Bandung. Dan pernah berada di satu tempat yang sama dengan saya di Indonesian Championship 2017. Berarti kita udah pernah ketemu nih. Cuman saya kurang mengenal aja atau lupa kali ya. Atau nggak tahu ini Alevio ini dan Haidar. Ya nggak tahu lah, saya udah lupa ya. Ini udah 2017 terakhir berada di lokasi yang sama dan nggak tahu ngobrol atau enggak, belanja Rubik di Balong Cubes atau enggak. Jadi ya nggak tahu nih, saya nggak terlalu mengenal untuk Alvaro ya karena jarang di Indonesia. Oke, lanjut. Jadi Alevio dan siapa sih nih? Alvaro ya. Alevio dan Alvaro ini ikut di lomba tersebut dan bisa mendapatkan juara. Tapi yang juara Alevio doang ya. Alevio ini saya nggak tahu adiknya atau kakaknya nih. Intinya yang juara adalah Alevio Hamizan Ersa dan Alevio ini mengalahkan yang peringkat 2 dan 3-nya yaitu Lachlan Stepen dan Joshua Hounslow. Itu untuk event 3x3. Tapi untuk Alevio ini memang tidak mendominasi semua event. Jadi juaranya di Rubik 3x3. Oke, jadi nggak semua event bisa dilabas. Nggak kayak ini ya, Verstian Fushada. Jadi Alevio ini masih dalam tahap perkembangan. Semoga bisa lebih bagus lagi kemampuannya. Dari info, Alevio ini ada di peringkat 6 National Record Indonesia secara average. Jadi peringkat 6-nya saat ini Alevio ini. Untuk satu lagi saudaranya Alvaro itu ada di posisi 30. Kalau saya di posisi berapa? Saya posisinya jauh banget ya. Masih 200 apa 300 gitu saya tuh. Masih jauh banget lah. Itu terakhir ikutan lomba juga 2018 atau 19, saya juga lupa. Oke, itu dia. Jadi sebenarnya ini pun kalau saya lihat dari statistiknya di ronde pertama sebenarnya Alevio ini hanya dapat posisi 2 di first roundnya. Terus yang untuk saudaranya Alvaro ada di posisi 8. Terus di ronde kedua ini sempat turun, Alevio masuk peringkat 6 dan Alvaro-nya peringkat 9. Dan di final tiba-tiba dia moncer nih. Alevio peringkat 1, juara men. Juara di Australia. Sayangnya Felix Zambrecht-nya nggak ikutan ya. Kalau Felix Zambrecht ikutan mungkin peringkat 2 ini. Karena ya lawan Felix, yang Babang Felix memang saat ini masih peringkat 1 ya kan. Jadi sangat sulit, mungkin levelnya masih belum setara ya Alevio ini. Tapi selamat kepada Alevio karena sudah bisa dibilang mengharumkan nama Indonesia di Australia. Oke, mantap. Oh iya, catatan waktunya ketika final Alevio ini mencatatkan waktu average 8,94 detik. Ini catatan waktu yang sangat cepat ya menurut saya karena saya juga belum bisa mencapai sub 10 atau menyelesaikan Rubik di bawah 10 detik aja saya belum bisa. Kadang-kadang doang ya, kadang-kadang bisa, cuman belum bisa sampai average kalau saya. Ini catatan waktunya ada 8,76, terus 9,24, terus 8,51
dan 8,82, dan yang terburuknya dapat 10,74. Itu terburuknya 10,74. Teman-teman gimana terburuknya? Pasti jauh ya. Karena saya juga kadang-kadang kalau lagi mainnya kurang bagus bisa dapat 17 detik kan, walaupun kecepatan rata-ratanya kisaran di 13 dan 12. Ini sudah average 8,94. Levelnya udah jauh di atas saya walaupun lebih muda ya. Selamat kepada dua bersaudara Alevio dan Hamizan, walaupun siapa tadi? Alevio dan Alvaro ya. Selamat kepada dua bersaudara ini. Walaupun Alvaro-nya belum juara, tapi nggak apa-apa, nanti juga ada masanya kan, ada waktunya Alevio ini ntar bisa nyusul saudaranya. Adik atau kakak saya nggak tahu, mohon maaf. Semoga ini juga jadi motivasi buat teman-teman yang misalnya belum pernah ikutan lomba official WCA, nanti ikutan aja, nggak harus nunggu jago dulu baru ikutan, karena di sini di catatan waktunya Alevio ini di tahun 2017 kecepatannya baru average-nya itu baru 19,87 ya kan. 2017 itu sama saya masih cepetan saya kan. Ini 2017, ternyata karena latihan yang sering ya kan, belajarnya lebih giat nih main Rubiknya. Ini tahun 2000 berapa nih? 2019 itu udah 13,95 average-nya. Ini udah ngalahin saya nih 2019. Dan 2021 ternyata speednya udah masuk top 10 Indonesia. Mantep ya. Padahal tadinya masih 19,87. Dan pertama kali lomba Alevio ini di DIY itu di Yogyakarta ya. Yogyakarta speednya masih 20,18. Ini tentunya Cuber banyak yang bisa ya, untuk di Indonesia udah banyak yang speednya di bawah 20 detik. Jadi buat kalian yang misalnya memang speednya belum terlalu cepat dan ada kompetisi, mendingan kalian ikutan aja, nggak harus nunggu cepat dulu. Dan saya juga sempat ngobrol sama delegate kita di channel Rubik ID. Sangat direkomendasikan buat kalian itu lomba dulu, jangan langsung ikutan, jangan nunggu jago dulu baru ikutan, karena itu sangat lama ya. Dan kalau kalian udah ikutan sekali, biasanya akan lebih terpancing untuk meningkatkan kemampuan dan punya teman-teman baru buat diajak diskusi ya kan. Jadi itu bisa membantu kita buat berkembang biar lebih cepat lagi. Oke? Mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman Cuber di Indonesia. Nonton terus Putar Cubing di Balam Cubes untuk episode selanjutnya. Isi komentar-komentar di bawah kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran buat Balam Cubes atau mau kasih masukan apapun, silahkan isi di komentar di bawah. Support terus channel Balam Cubes dengan cara belanja di toko Balam Cubes. Kita ketemu di video yang lain. Bye!